Perkenalkan, nama saya Mariani Teresia dengan NIM D1C024015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Yang pertama, bunyi hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Nah, apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama, maka menghasilkan gaya tolak menolak. Sebaliknya, jika dua muatan yang berdekatan jenis muatannya tak sama, akan menghasilkan gaya tarik menarik. Nah, gaya listrik antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan hasil kali jumlah muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat kedua benda tersebut. Rumusnya itu adalah F sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat. K itu konstanta yang sudah ditetapkan nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. QA itu adalah muatan A, QB adalah muatan B, dan R itu adalah jarak. Di sini saya akan menyelesaikan contoh soal yang ada. Di sini ada soal, sebuah muatan positif A memiliki 2 mu Coulomb dan muatan negatif B memiliki 4 mu Coulomb. Terpisah dengan jarak 2 cm, maka A. Gambar arah gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Yang B. Hitung gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Diketahui mu-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6 dan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh soal yang tadi. Yang pertama, itu kita diminta untuk menggambar. Nah, muatan A-nya itu kan positif, sedangkan muatan B-nya itu negatif. Karena muatan mereka berbeda, jadi mereka memiliki gaya tarik menarik. Yang kedua, itu kita disuruh mencari jumlah gayanya. Nah, sudah diketahui muatan A itu 2 mu Coulomb. Kita rubah menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kenapa menjadi 2 kali 10 pangkat min 6? Karena nilai dari mu itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kita rubah jadi dia 2. Terus yang QB itu min 4 karena dia bermuatan negatif. Mu Coulomb kita rubah jadi min 4 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Selanjutnya R itu jaraknya 2 cm. Kita rubah menjadi meter jadi 0,02 meter. Terus konstantanya tadi sudah diketahui, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Yang ditanya itu F itu gayanya. Mari kita selesaikan. Rumus dari hukum Coulomb itu F sama dengan K QA kali QB per R kuadrat. Sini sudah diketahui kali, itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 dalam kurung kita buatnya dikali min 4 dikali 10 pangkat min 6 per R nya kan kuadrat jadi 0,02 kita kuadratkan. Oke, setelah itu kita hitung lagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali min 2 dikali min 4 itu sama dengan min 8 dikali 10 pangkat min 12. Kenapa 10 pangkat min 12? Karena pangkat itu kalau dalam perkalian dia menjadi penjumlahan. Jadi min 6 ditambah min 6 jadi min 12 per 0,02 itu menjadi 4 dikali 10
kenapa jadi seperti ini, kita rubah ke bilangan seperti ini. 2 dikali 2 itu 4. Seperti ini. Sama dengan, kita selesaikan lagi, 10, 9 dikali. Ini kalau pembagian, jadi min 8 dibagi min 4 itu kan min 2 dikali 10 pangkat min 8. Kenapa min 8? Karena kalau perpangkatan dalam pembagian itu dia jadi kurang. Jadi min 12 dikurang min 4 itu jadinya min 8. Nah, selanjutnya jadi 9 dikali min 2 itu jadi min 18 dikali 10 pangkat 1. Kenapa 10 pangkat 1? Karena ini dikurang. 9 dikurang min 8 jadi pangkat 1. Terus ini menjadi min 180 Newton. Seperti itu. Tanda negatif ini menyatakan bahwa gaya kolom menyebabkan kedua muatan saling mendekat atau berkurang jaraknya karena saling tarik-menarik antara dua muatan berbeda jenis. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti Taswid dengan NIM D1 C0240009. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan materi elektrostatik. Soalnya, sebuah muatan positif A memiliki 3 dan muatan negatif 5 berpisah dengan jarak 3 cm. Maka A. Gambar interaksi dua muatan dari sudut pandang medan listrik. B. Hitung medan elektrostatik yang bekerja pada muatan A. Berikut penyelesaian. A. Gambar dua muatan dari sudut pandang medan listrik. B. Hitung muatan elektrostatik yang bekerja pada muatan A. Diketahui QA sama dengan 3, QB sama dengan 5, RAB sama dengan RBA sama dengan 3 cm. 3 dibagi 100 meter sama dengan 3 kali pangkat min 2 meter. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Ditanya, hitung medan elektrostatis yang bekerja pada muatan A. Berikut penyelesaiannya. K dikali QA per RAB min pangkat 2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Penyelesaian. K dikali QA per RAB pangkat 2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 per 3 kali 10 min pangkat 2 M pangkat 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 dikali min pangkat 2 sama dengan 3 kali 10 min pangkat 2 3 kali 10 pangkat 7. Maka kesimpulannya adalah elektrostatik yang bekerja pada muatan A adalah 3 kali 10 pangkat 7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hawari dengan NIM D1 C024011. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Gauss. Hukum Gauss ditemukan seorang ahli matematika dan fisika yang bernama Carl Friedrich Gauss. Garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Persamaan hukum Gauss dapat dituliskan dengan persamaan Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan sigma Q dibagi dengan epsilon 0. E kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, dan A luas permukaan tertutup, satuannya meter kuadrat, dan theta
Sudut antara kuat medan listrik E dengan N garis normal bidang. Sigma Q jumlah muatan listrik satuannya Coulomb. Dan epsilon 0 permitivitas udara bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan V velug listrik satuannya Weber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faro Oktasya Putra dengan NIM D1C024017. Di sini saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Ibu Erlinda Amni MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penerapan hukum listrik statis dalam THP. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah saat benda-benda memiliki muatan listrik yang tidak bergerak dan tetap di tempatnya karena mereka saling menarik atau tolak-menolak satu sama lain akibat gesekan atau kontak dengan benda-benda lain. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penerapan listrik statis dalam THP. Di sini saya ada aplikasi yang namanya PEF. PEF merupakan metode pengolahan makanan non-termal karena kenaikan suhunya kecil selama aplikasi dalam sebagian besar kasus. Penggunaan PEF untuk pengawetan makanan, penekanannya adalah pada aktivasi mikroorganisme dalam fase pertumbuhan dan stasiosiner atau spora. Namun, keamanan pangan bukanlah satu-satunya masalah yang menjadi perhatian konsumen. Yang sama pentingnya adalah tekstur makanan dan sifat sensoris lainnya. Pemrosesan PEF dicapai dan menerapkan pulsa berulang kali dengan kekuatan medan listrik 0,1 sampai 100 kF per cm. Kemakanan di antara elektroda akibatnya produk makanan baik cair maupun padat terkena medan listrik yang menyebabkan pembentukan pori-pori dan membran sel. Penggunaan PEF untuk mensterilkan dan menonaktifkan enzim dalam makanan cair seperti jus, susu, dan produk telur telah dipelajari secara ekstensif, dan aplikasi komersialnya secara bertahap menjadi populer. Namun aplikasi PEF untuk makanan padat masih dalam tahap awal dibandingkan dan aplikasinya pada makanan cair. Sekian penjelasan saya tentang penerapan aplikasi hukum listrik statis dalam THP. Bila ada kurang salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.